Aduh. Oke, Ri. Aduh, gue napas dulu anjir. Aduh. Mungkin boleh diceritain pengalaman hajinya seperti apa hari ini sudah tiba lagi di tanah air. Ya, pengalamannya alhamdulillah haji tahun ini memang berbeda banget dari haji-haji tahun sebelumnya gitu. Terutama haji tahun ini itu banyak artis-artis besar, influencer, pejabat hampir komplit di sana. Jadi jamaah dari Indonesia juga banyak banget, luar biasa. Dan tentunya di media sosial juga itu full, baik FYP, baik yang viral, baik yang rame itu seputar tentang haji tahun ini. Jadi tentunya haji tahun ini itu sangat menginfluence untuk teman-teman lain untuk berhaji juga tahun depan. Jadi prediksi saya tahun depan akan lebih banyak dan lebih membludak jamaah haji yang akan berhaji, dan mudah-mudahan semuanya Allah permudah. Dan tetap di saat ini di Indonesia paling banyak jamaah haji Indonesia saat ini. Tapi Bang Putra di sana kan kondisinya panas ya Bang ya gitu. Mungkin boleh diceritain nggak sih Bang, di berita juga katanya banyak jamaah-jamaah yang sampai akhirnya meninggal karena kepanasan gitu. Itu gimana tuh? Gimana Kak? Jadi memang panas banget, bahkan di sepanjang jalan ada yang meninggal gitu. Ya, kita sampai video-videoin tapi belum kita share. Jadi memang panas banget, dan ibadah haji ini kan ibadah fisik ya. Jadi memang perjalanannya, apalagi sekarang itu banyak karena saking crowdednya, banyak jalan yang ditutup. Jadi terkadang harus putar, jadi terkadang jalannya harus lebih jauh daripada sebelumnya karena saking ramenya gitu, dan desak-desakannya juga luar biasa. Jadi memang rame banget, dan tahun depan pasti akan lebih rame, sehingga dari pemerintahan Saudinya sendiri melakukan pembangunan yang cukup cepat gitu, karena tahu jamaah haji semakin banyak. Tapi dari Bang Putra sama Kak Septi sendiri, ada pengalaman spiritual sendiri nggak sih di sana yang dialami dari kalian berdua? Saya nggak ada pengalaman spiritual. Spiritualnya ya pas di Arafah, karena pas kita berdoa di Arafah itu kita jadi makin sadar, ya Allah ini dosa aku. Terus aku minta maaf, dan ternyata di situ kita dosanya benar-benar diampuni gitu. Jadi kalau kita berdoa di Arafah itu doa kita dikabulin, dosa kita diampuni. Ya cuman satu yang gak bakal diampuni dosanya ketika kita berpikir bahwa Allah tidak mengampuni dosa kita. Jadi kata-kata itu yang buat kita berterima kasih sama Allah, ya ampun kita udah ngelakuin dosa banyak tapi kita masih dimaafin dan kita masih dipanggil. Kemarin kita udah kesini, tahun ini kita kesini lagi. Merasa dipanggil itu ya berarti Allah sayang banget sama kita, dan berharapnya semua orang yang terinfluencer sama video-video kita bisa ikut datang, karena kan banyak tuh kita video-video kok ibadah di video itu, tapi tujuan kita adalah anak-anak muda yang bisa ikut haji. Kenapa sih harus ditunda? Kenapa orang yang udah punya uang kenapa harus ditunda? Kenapa setelah melihat itu mungkin bakal banyak orang yang bakal aku harus haji ini tahun depan gitu. Jadi mereka punya semangat buat haji lebih cepat lagi. Ini melihat banyak bisa negatif dari netizen nih, kadang-kadang kan ada aja yang bisa berkonten kenapa sih Beribadah kayak gitu. Nah itu mengganggu kalian ibadah juga nggak sih? Kalau Enggak, justru banyak sekali para ulama juga nge-post haji, terus kita juga minta apa pendapatnya gimana Ustaz kalau kita posting, tapi tujuan kita kan buat baik biar orang tuh pengen ikut haji gitu. Ya nggak apa-apa kalau itu baik, lakukan gitu. Lakukan hanya kamu yang tahu. Pak Ustaz juga mereka juga nge-post video, jadi yang video kita nggak nge-post juga. Tapi dari Bang Putra sendiri melihat bisa dibilang kayaknya tahun ini juga yang pada pergi haji tuh masih yang berusia muda ya Bang Putra ya, banyaknya gitu. Bang Putra sendiri ngeliatnya gimana sih? Kalau tahun lalu kan saya belajar ya, tahun lalu saya haji, saya juga sampai ikut menjadi pelayan jamaah haji reguler dari Indonesia. Jadi saya dorong kursi rodanya tahun lalu gitu. Jadi ya memang banyak yang dipanggil ketika dia udah 20 tahun nunggu, 20 tahun lebih nunggu, karena daftarnya reguler kan. Jadi semoga kedepannya dalam kuota jamaah haji ini lebih teratur lah di Indonesia, karena memang kasihan banget, karena memang udah nggak bisa jalan baru dipanggil, tapi tetap di sana akhirnya banyak yang meninggal dunia di sana. Ada doa khusus apa nih dari? Ya alhamdulillah ya, di sana yang pertama kita pastinya fokus ibadah dulu,
karena kan ada rangkaian atau rukun haji yang harus kita lakukan dan laksanakan ya. Gitu. Jadi setelah itu baru kita janjian. Bahkan untuk Fadil Jaidi ini kita nggak sempat ketemu karena memang maunya ketemunya nanti habis haji aja ya, saya bilang kayak gitu. Kalau udah selesai rangkaian haji, baru kita bisa ketemu gitu. Jadi ya alhamdulillah lah dengan bertemunya di sana juga jadi ajang silaturahmi kan, bukan hanya artis tapi para pejabat juga, pejabat negara juga. Jadi sehingga lebih punya goal bahwa balik ke Indonesia pengen ngabdi deh buat negara, apa yang bisa diabdikan supaya negara kita lebih berkembang. Apalagi kita kan tadi ke Dubai dulu ya, luar biasa berkembangnya Dubai kan, jadi kita pengen Indonesia mudah-mudahan bisa juga deh seperti ini. Jadi memang benar-benar Indonesia emas. Mungkin tahun ini dengan setiap tahun kan naik haji domestik tahun ini mungkin apa sih Pak? Oh, ini memang menarik ya. Pertama, jujur aku nggak ada niat berangkat tahun ini. Tapi aku lupa, ternyata waktu di Arafah tahun lalu aku doa, ya Allah, sampai akhir hayatku selalu panggil aku untuk selalu menunaikan ibadah umroh haji hingga akhir hayat. Nah ternyata di waktu pas mau bulan haji itu paspor saya diminta, lalu diurus melalui Gus Miftah, melalui Mabes TNI, jadi itu langsung keluar visanya. Jadi Allah permudah gitu, padahal saya pribadi gak ngurus gitu, diurus tiba-tiba keluar. Yaudah saya tinggal cari penginapan dan sebagainya. Terus saya mikir, wah ini Allah luar biasa nih, maha baik gitu. Saya yang nyantai-nyantai aja Allah panggil, Allah tarik, Allah rangkul. Saya ingin rangkul umat gitu. Jadi saya ajak teman-teman yang lain. Artinya undangan dari kerajaan Arab juga? Bukan, saya bukan kerajaan Arab, tapi dari Indonesianya, ya, dari Mabes TNI. Gitu. Dari Ada sini. bawa oleh apa mungkin ada request itu mungkin dari anak-anak? Oh saya banyak, bener-bener coklat, games, semua games, maksudnya ada games yang permainan semua yang nggak ada di Indonesia, saya beli semua banyak 2 koper. Jadi sekalian untuk kreatif juga, saya kan ada bangun perusahaan baru, jadi dimana perusahaan itu biar karyawan yang nggak gabut, dia juga bisa nge-games. Ada games banyak lah, games yang di sana lagi hits, lagi tren. Ya, terima kasih ya. Makasih ya.